Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari mahasiswa FKIP UHAMKA dari Prodi PG PAUD UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Yusra Hatima, ada Syaradatul Hafiza dan Ofriani dan Muzanabila. Baik, Teh, kami di sini ingin mewawancarai Teteh selaku Ibu Kepala Sekolah di sekolah Teteh ya, Teh ya, di TK Aba Pulau Ampel. Untuk pertanyaan pertama, akan saya ajukan adalah pertanyaan pertamanya, bagaimana sih pelaksanaan kultur di sekolahnya gitu, apalagi pada saat pandemik ini, apakah tetap dijalankan kultur sekolahnya seperti peraturan dan lain-lainnya, Teh? Kalau kultur di sekolah saat pandemi ini karena belajar di rumah ya, mungkin hanya tidak setiap hari kita jalankan, karena kultur sekolah kita kan bersih dan tertib ya. Bersih dan tertib untuk menciptakan suatu kenyamanan, tapi diterapkan juga di saat pembelajaran itu sendiri kayak gitu. Jadi meskipun kita tidak sekolah di sekolah gitu ya, kita belajar di rumah guru masing-masing dengan kapasitas siswa yang minim, yaitu 5 orang, dengan mematuhi protokol kesehatan juga, kita tetap menjalankan itu semua, kultur sekolah, supaya menciptakan rasa aman dan nyaman untuk guru dan siswa, seperti itu. Husnul nggak kedengeran suaranya, soalnya di mute. Maaf, Teh, ada yang lainnya, Teh? Ya mungkin cukuplah. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Teh. Terus bagaimana di sekolah Teteh mengembangkan karakteristik umum pada peserta didik itu? Kalau mengembangkan karakteristik, mungkin yang kita bisa lakukan dengan suatu kebiasaan ya. Suatu kebiasaan yang positif yang membuat sebuah kebiasaan itu menjadi sebuah karakter untuk siswa itu sendiri. Jadi pembiasaan itu semoga menjadi suatu karakteristik sendiri untuk siswa. Jadi kita selaku guru hanya bisa menerapkan sebuah kebiasaan yang positif, yang mungkin kalau kebiasaan yang negatif mungkin tidak dilakukan ya. Kita hanya melakukan kebiasaan yang positif supaya melekat pada diri pribadi siswa, seperti itu. Contohnya kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu kan hal-hal positif ya, untuk menciptakan anak yang selalu ingat kepada Tuhannya kayak gitu. Ada lagi, Teh? Ya, kalau seperti pembiasaan seperti biasanya lah, seperti sekolah-sekolah lain, kita juga membiasakan untuk selalu menghormati yang lebih tua. Seperti kalau ada guru, kita harus anak-anak diajarkan untuk bersalaman, untuk itu tanda penghormatan ya. Intinya anak-anak itu tidak lepas dari sebuah etika ya. Yang etika itu akan menjadi sebuah kepribadian dari siswa itu sendiri. Apabila ditanamkan sedini mungkin, semoga nanti menjadi sebuah kebiasaan dia, sebuah kepribadian dia untuk lebih menghormati yang lebih tua, yaitu. Baik, Teh, untuk pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana sih karakteristik Teteh dan guru-gurunya itu, strateginya untuk bisa mengembangkan karakteristik pada anak gitu, apalagi kan pada saat pandemik ini belajar di rumah juga gitu. Gimana sih, Teh, gitu strateginya? Kalau strategi saya ya, dan guru-guru juga, itu bekerja sama dengan orang tua, karena saat pandemi ini orang tualah yang menjadi guru.
guru di sekolah hanya memberikan arahan atau apa sih namanya, masukan-masukan kepada orang tua untuk selalu membimbing anak-anaknya yang lebih baik kayak gitu. Jadi kita lebih ke komunikasi kepada orang tua karena anak itu kan saat pandemi ini 24 jam bersama orang tua gitu. Jadi kalau saat pandemi ini mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjaga karakteristik anak-anak itu yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua, memberikan arahan-arahan kepada orang tua ya kan, untuk selalu membimbing putra-putrinya, jangan sampai lengah lah gitu, karena ini kan lagi masa-masanya seperti ini, kita lagi dijajah ya, jajah dalam segi pendidikan ya. Ya hanya itu mungkin yang bisa kami lakukan saat ini gitu. Ada lagi Teh? Ya cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Teh. Kan biasanya ada hambatan nih dalam mengembangkan karakteristik anak. Terus hambatannya itu apa sih yang dialami Teteh dan guru-guru lainnya gitu? Dan solusinya itu untuk mengatasi hambatannya itu seperti apa gitu? Hambatan saat pandemi apa seperti biasanya? Saat biasanya dan saat pandemik juga boleh Teh. Kalau saat biasanya mungkin kalau hambatan-hambatan itu dari siswanya sendiri ya. Kalau hambatan itu kalau saat biasa ya seperti berjalan dengan normal, sekolah berjalan dengan normal, mungkin hambatannya itu ada di siswa. Kan kita melihat karakter siswa kita itu kan berbeda-beda ya kan. Nggak semuanya sama gitu. Jadi ya mungkin yang menjadi hambatan siswa tersebut gitu. Dan untuk solusinya kita mengadakan pendekatan dengan siswa yang mungkin lebih hiperaktif atau aktif ya. Karena itu kan kadang fokus anak yang lain itu ke yang hiperaktif itu. Jadi kita lebih pendekatan kepada yang hiperaktif itu untuk menasehati dan dengan bahasa yang halus juga seperti itu. Kalau itu hambatan saat masa-masa biasa ya, masa-masa sekolah. Kalau saat pandemi ini mungkin banyak ya hambatannya, karena kadang pertama orang tua ya yang mungkin kalau seperti dia tidak mempunyai alat komunikasi itu menjadi sebuah hambatan kan untuk kita berkomunikasi, karena para orang tua ini berlatar belakang bukan orang mampu semuanya ya, ada yang tidak mampu gitu. Mungkin yang mampu ya aja kita bisa berkomunikasi lewat atau lewat WA atau gimana untuk membimbing anak-anaknya. Tapi kalau seperti yang tidak punya HP atau gimana gitu ya, itu yang kadang kita menjadi hambatan juga. Tapi kadang ya kalau dia mau dipanggil datang ke sekolah atau ke rumah guru, tapi kadang ada yang nggak mau gitu tuh, ada yang sibuk lah ada yang sibuk gitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi hambatan lah komunikasinya ini. Jadi alat komunikasinya ini. Kan kita kalau saat pandemi ini kita banyak-banyak berkomunikasi dengan orang tua ya, bukan dengan siswa. Karena gimana pun orang tua ini saat ini orang tua dijadikan sebagai guru dari anak-anak itu. Karena guru hanya mengarahkan kepada orang tua yang mengajarkan kepada anak seperti itu. Ya Teh, ada lagi? Ada lagi Teh? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Teh. Iya. Satu lagi nih Teh pertanyaannya. Terus kan tadi udah disebutin orang tua ya. Nah, berarti ada orang tua tuh ada yang perannya gitu sangat mendukung. Terus ada beberapa yang tidak ya gitu ya Teh. Berarti bagaimana sih ibu guru dan Teteh dan ibu guru-guru lainnya bersama orang tua itu kayak komunikasi berkolaborasi sama perannya itu gitu. Bersama-samanya seperti apa gitu dalam mengembangkan karakteristik anak gitu. Dalam itu kan
kita contohnya kita mengarahkan untuk sebuah pembiasaan. Jadi orang tua biasakan seperti yang dibiasakan di sekolah, tolong dibiasakan juga di rumah gitu. Apabila sebelum mengerjakan sesuatu, anak-anak dihimbau untuk berdoa dan selesainya juga gitu. Jadi itu kan sebuah pendidikan juga ya, menjadikan sebuah karakter itu. Menurut saya kan yang tadi sudah dibahas bahwa kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah kepribadian dan sebuah karakter untuk anak itu sendiri ya. Jadi apabila orang tua itu diskomunikasinya kurang baik ya, otomatis kita juga tidak bisa memantau perkembangan anak itu sendiri. Apabila komunikasinya baik, ya kita bisa mengetahui perkembangan anak itu sejauh mana pengetahuannya atau perkembangannya gitu. Dari orang tua itu sendiri, karena orang tua sekarang ini orang tua dituntut untuk menjadi guru kayak gitu. Jadi makanya perlunya itu komunikasi dengan orang tua untuk mencari tahu. Guru ini mencari tahu bagaimana perkembangan anak gitu. Karena guru hanya memberikan tugas kan yang dihimbau oleh Menteri Pendidikan juga kan. Guru ini hanya sebagai pemberi tugas ya kan kepada anak-anak dan memantau atau menilai hasil dari anak itu sendiri kayak gitu. Jadi selebihnya yang menjadi guru adalah orang tua gitu. Jadi kalau seperti komunikasi antara guru dan orang tua ini discommunication, maka untuk mengetahui perkembangan anak itu sendiri kita juga bingung kan kayak gitu. Jadi perlunya adanya komunikasi itu sangat penting menurut saya gitu. Ada lagi Teh? Lebih lanjutnya terus biasanya ada masalah nggak antara guru dan orang tua kan biasanya gitu. Ya, kadang kesalahpahaman ini kadang orang tua yang jarang komunikasi dengan guru, tiba-tiba dia salah paham lah kepada guru, tapi kita langsung mengatasinya dengan bahasa yang baik pula gitu, karena kita adalah sosok guru yang digugu dan ditiru gitu, seperti itu. Jadi kalau seperti orang tua yang seperti itu pasti ada, cuman kita harus bisa menyikapinya gitu. Terus cara ibu guru mengatasinya seperti apa Teh? Kalau misalnya ada orang tua seperti itu gitu. Ya kita kalau saya menyelesaikannya dengan sebuah percakapan lah, apa inti masalahnya seperti itu. Kita cari inti masalahnya dulu. Kalau seperti itu mungkin kalau emang ya itu kesalahan dari guru lah, kita minta maaf gitu. Meminta maaf kepada orang tua. Kadang kan manusia itu ya tempatnya salah dan hilaf ya. Tidak ada orang yang sempurna lah. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Guru juga manusia biasa. Kadang mempunyai suatu kadang salah lah gitu. Baik itu dari ucapan atau dari tingkah laku yang menurut guru itu benar, tapi tidak untuk menurut orang tua kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyikapinya gitu, dengan kita ngobrol apa inti masalahnya, terus kita kalau emang ya itu kesalahannya dari pihak guru lah, kita meminta maaf. Tapi kalau itu kesalahannya dari itu, kita mencoba untuk menasehati atau ya memberi arahan lah, seperti itu. Jadi kalau seperti kita berbicara dengan orang tua itu, apalagi orang tuanya yang keras kepala, kita harus bisa mengabaikan ego kita lah, harus bisa menurunkan ego kita. Jangan mentang-mentang kita guru, kita yang lebih benar, kita tidak mau minta maaf. Tapi kita harus harus meminta maaf terlebih dahulu. Kalau emang itu salah,
apapun itu kesalahannya gitu ya, baik itu benar ataupun salah, apalagi salah, benarnya saja kita harus meminta maaf gitu, seperti itu. Jadi harus menggunakan kata-kata yang baik pula, karena orang tua itu ya itu kadang ada yang mencari-cari kesalahan guru, ada juga yang itu sama guru gitu ya, tapi ada juga yang seringnya mencari-cari kesalahan guru kayak gitu. Jadi kita harus menyikapinya dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Tidak langsung menjudge itu salah gitu, tidak. Kita harus ngobrol, harus mencari tahu inti masalahnya seperti apa kayak gitu. Kalau yang sering saya lakukan seperti itu, saya panggil orang tuanya untuk mengobrol lah dan mencari tahu inti masalahnya seperti apa, baru kita cari solusinya bareng-bareng seperti itu. Ya Teh, cukup. Ada lagi Teh? Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Moja ya Teh. Moja, dipersilakan. Baik Teh, saya Moza Nabila akan bertanya. Kedengaran tidak suaranya? Kedengaran kan? Iya, kedengaran. Bagaimana ibu dan orang tua menstrategi perkembangan karakteristik pada anak? Yang pertama, bagaimana pelaksanaan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ibu? Struktur organisasi, ya kita seperti biasa ada kepala sekolah, struktur organisasi ya yang dan tata kerjanya, ada wali kelas. Kalau saat pandemi ini semua ikut mengajar, ikut membimbing anak-anak ya. Jadi satu guru itu kebagian itu 6 orang. Untuk struktur organisasi di sekolah kita alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan ketentuan dan kewajibannya, kayak kepala sekolah, bendahara, wali kelas dan guru pendamping juga. Jadi masalah struktur sekolah ini alhamdulillah gitu berjalan sesuai dengan kewajiban. Tidak ya, kalau bendahara yang melaksanakan tugasnya sebagai yang memegang keuangan seperti itu. Kalau wali kelas ya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya kayak gitu, dan kepala sekolah itu bertanggung jawab atas semuanya seperti itu. Untuk masalah struktur sekolah kan pertanyaannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada hambatan ketika ibu melaksanakan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ibu, dan apa solusinya ketika pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik? Kalau masalah struktur sekolah, alhamdulillah terlaksana dengan baik sih, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi untuk kepala sekolah kan karena lebih ya, tanggung jawab kepala sekolah itu untuk keseluruhan ya, bukan hanya untuk satu kelas atau 2 kelas, tapi keseluruhan. Tapi itu semua alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya mungkin hambatan-hambatan sudah menjadi sebuah, pasti ada aja ya. Cuman itu bisa kita atasi dengan ya seperti itu. Kebanyakannya itu dari orang tua ya, hambatan-hambatan itu dari orang tua. Tapi kita bisa mengatasinya dengan komunikasi lah kepada orang tua seperti itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana pelaksanaan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah pada saat pandemik ini? Apakah terlaksana masih baik atau tidak? Kalau untuk struktur terlaksana ya, karena kita kan ya nggak sekolah full ya, tidak sekolah full seperti biasanya. Kadang ada protes dari orang tua masalah pembiayaan lah seperti itu. Tapi kita sudah memberikan penjelasan dengan cara kita mengadakan rapat orang tua untuk memberikan sebuah penjelasan kepada orang tua, dan alhamdulillah dimengerti dan diterima lah kayak gitu. Jadi alhamdulillah kalau semua itu bisa kita atasi seperti itu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan nomor 4,
Bagaimana Ibu mengatur pelaksanaan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah Ibu pada saat pandemik ini? Untuk saat pandemi, kalau struktur organisasi sih kita masih berjalan dengan optimal lah ya. Saatnya ada rapat atau ada itu kepala sekolah, kita bisa melaksanakan hal itu. Tapi dalam pandemi ini, alhamdulillah itu juga masih terlaksana gitu, masih terlaksana saat seperti struktur organisasi kita masih bisa kita handle lah kayak gitu meskipun saat pandemi ini kayak gitu. Baik Teh, ada tambahannya lagi untuk pertanyaan yang tadi? Tidak. Ya udah. Kalau masalah struktur sih masih optimal aja ya organisasi kita. Baik Teh, terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Akan dilanjutkan oleh Ofriani atau Sarah. Suaranya nggak kedengeran. Sarah. Kusno. Hah? Moza nggak kedengeran suaranya. Kusno. Dimut. Moza udah? Sudah. Baik Teh, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Afriani. Afriani, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengeran nggak Teh suaranya Teh? Iya, kedengeran. Baiklah Teh, saya akan bertanya nih tentang mengenai implementasi praktek pembiasaan dan kebiasaan yang ada di sekolah. Nah, pertanyaan itu ada 4 dari saya ya. Yang pertama, apakah ada praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah? Nah, jika ada, Teteh bisa contohkan dan jelaskan. Ya, kalau pembiasaan itu pasti ada lah ya. Setiap sekolah juga ada sebuah pembiasaan yang menjadikan sebuah karakter sekolah itu sendiri. Kalau kita pembiasaan di sekolah itu, yaitu pertama, sebelum kita masuk sekolah, apalagi dalam pandemi ini, kita sebelum melaksanakan sebuah kegiatan harus mencuci tangan dulu terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Terus yang kedua, kita melaksanakan, ya mungkin lebih ke keagamaan ya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Contohnya sebelum melaksanakan belajar atau sebelum makan, sesudah makan, kan ada istirahat ya. Kita sebelum istirahat itu anak-anak dibiasakan untuk membaca doa dulu seperti itu. Dan apabila anak-anak itu bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih itulah gitu, harus mengucapkan salam atau itu sudah diterapkan di TK Aisyah ya. Tapi karena namanya anak-anak ada yang mendengarkan, ada juga yang tidak mendengarkan gitu ya. Namanya anak-anak, kita maklumi seperti itu. Jadi sebuah pembiasaan itu semua sekolah juga pasti ada ya. Tapi kalau di Aisyah baru hanya itu yang bisa guru-guru lakukan untuk pembiasaan berdoa ataupun yang lainnya. Mungkin kalau yang kayak seperti sholat berjamaah atau sholat duha bersama, kita ada rencana tapi belum bisa melaksanakannya kayak seperti itu karena di apa sih namanya, ada ada pandemi ini gitu, terhambatnya, penghalangnya ada pandemi ini. Jadi pembiasaan itu mungkin belum bisa kita lakukan, mungkin suatu saat bisa kita lakukan juga seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua, apa yang dibiasakan dan terjadi kebiasaan anak yang ada di sekolah? Ya, tadi itu sudah saya jelaskan untuk kebiasaan anak itu di TK Aisyah Pulau Ampel hanya baru bisa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
berbaris gitu ya, sebelum masuk ke kelas kita adakan ice breaking dulu kayak seperti itu. Jadi hanya baru itu yang bisa kami lakukan seperti itu. Mungkin ke depannya ada sebuah pembiasaan lagi yang positif seperti sholat berjamaah untuk menanamkan jiwa keislaman maksudnya menanamkan kedisiplinan dari siswa itu sendiri kayak gitu sejak dini kan. Kalau sudah besar kadang susah. Kalau dari kecil kan mungkin bisa menjadi melekatlah kepada siswa itu sendiri gitu. Udah? Pertanyaan yang ketiga, Teh, apakah pembiasaan dan kebiasaan di saat pandemi dilaksanakan di sekolah? Kenapa, Teh? Coba diulang lagi. Apakah pembiasaan dan kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan pada saat pandemi? Tetap dilaksanakan, iya. Saat pandemi ini kita berkomunikasi dengan orang tua untuk melaksanakan pembiasaan itu gitu. Jadi komunikasi kepada orang tua itu jangan sampai putus lah seperti itu. Jadi kalau saat pandemi ini kita harus sering-sering berkomunikasi dengan orang tua. Kayak gitu. Pertanyaan yang keempat, adakah hambatan-hambatan ketika melaksanakan pembiasaan dan kebiasaan anak? Lalu apa solusinya, Teteh? Kalau hambatan-hambatan itu datang dari anak itu sendiri sih ya. Kadang anaknya yang nggak mau gitu ya. Tapi kita solusinya itu tetap mengadakan sebuah pendekatan kepada siswa dengan bahasa yang lebih halus seperti itu. Anak-anak, nak kita berdoa dulu ya, maksudnya seperti itu. Jadi ada sebuah stimulus lah kepada anak-anak itu sendiri yang tidak mau gitu ya, yang tidak mau melaksanakan sebuah kebiasaan itu. Jadi kita mengadakan suatu pendekatan kepada anak itu dengan bahasa-bahasa yang halus gitu. Kita harus dengan pendekatan-pendekatan gitu. Begitupun saat pandemi ini kita banyak mengarahkan kepada orang tua bahwa anak itu jangan kasar lah ya gitu. Jangan pakai kekerasan lah, tapi kita harus dengan bahasa yang lembut seperti itu. Jadi kebanyakannya kalau hambatan-hambatan itu datang dari siswanya sih. Tapi kita harus selalu mengarahkan orang tua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya seperti itu. Ada lagi, Teh? Ada lagi akan Ya, Teh dengar nggak? Halo? Ya. Ini untuk mencakup ya, Teh, pertanyaannya ada 4 dari saya, itu keseluruhannya. Ini identifikasi praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Nah, itu mencakup yang 4 pertanyaan yang dari saya. Nah, pertanyaan yang ke-1, apakah ada praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah? Jika ada, Teteh bisa mencontohkannya dan jelaskan. Kebiasaan positif ya. Semuanya juga bersifat positif ya. Karena untuk membiasakan anak supaya menjadi sebuah karakter atau kepribadian dari anak itu sendiri. Seperti ya pasti ada di sebuah sekolah, pasti ada lah kebiasaan-kebiasaan yang akan menunjang suatu yang lebih baik lah untuk kepribadian yang lebih baik. Contohnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas ya, kita adakan opening ya di aula. Kita adakan kayak pembiasaan membaca syahadat untuk mengenal lebih kepada al-Islamannya gitu. Terus kita ajarkan berhitung bareng-bareng dengan teman,
Terus kebiasaan, apalagi kebiasaan baru ini yaitu mencuci tangan supaya kuman-kuman juga ya, untuk menghindari hal itu semua dalam pandemi ini ya gitu. Itu kan sebuah kebiasaan yang baik ya, yang positif lah menurut saya. Itu sudah dilakukan di sekolah TK Aisyah untuk kebiasaan cuci tangan, terus berdoa sebelum kita melakukan kegiatan, atau kita bersalaman dengan guru, karena itu kan masuknya etika ya, etika bahwa kita harus lebih menghargai orang yang lebih besar, orang yang lebih tinggi dari kita kayak gitu. Jadi itu semua sudah dilakukan di TK Aisyah Bustanul Atfal Pulau Ampel untuk kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan setiap hari kayak gitu sebelum kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kayak gitu. Iya. Ada jawaban? Pertanyaan yang ke-1 udah habis, Teh? Iya, udah. Apa ada? Pertanyaan yang kedua, apa yang dibiasakan dan menjadi kebiasaan pada anak di sekolah? Kalau yang menjadi kebiasaan, yang pertama ya cuci tangan, yang mungkin sudah menjadi kebiasaan cuci tangan, terus berdoa sebelum belajar, terus ice breaking ya. Ice breaking itu setiap hari kita lakukan sebelum memulai pembelajaran, yang isinya kita saling mengenal satu sama lain dari teman-teman yang mungkin mempunyai kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan adanya ice breaking itu kita bisa tahu mana anak ini kepribadiannya seperti apa. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan kalau adanya ice breaking sebelum diadakan pembelajaran di dalam kelas kayak gitu. Iya. Kalau itu kebiasaan di IC ya. Dan berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Pertanyaan yang ketiga, Teh, apakah pembiasaan dan kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19? Alhamdulillah kebiasaan itu masih kita lakukan karena untuk menanamkan ya karakter kepada siswa itu sendiri. Kalau seperti kita tidak membiasakannya, saya rasa percuma gitu ya. Soalnya anak-anak itu bisa karena kebiasaannya itu kayak gitu. Dan kebiasaan itu kadang bisa melekat menjadi sebuah kepribadian. Ya cukup. Ada tambahan Bunda Hesti? Apakah ada tambahan Teh yang nomor 3? Enggak, takutnya ada Bunda Hesti. Pertanyaan yang terakhir nomor 4 dari saya Teh. Adakah hambatan-hambatan ketika melaksanakan pembiasaan dan kebiasaan pada anak? Apa solusinya kalau ada? Ya, mungkin pertama itu di masa pandemi ini kebiasaan mencuci tangan ya. Kalau kebiasaan mencuci tangan itu kita keterbatasan tempat wastafelnya ya. Karena kalau pertama itu kita hanya dengan galon pertama ada pandemi gitu. Jadi kalau sekarang kita sudah mencari solusinya, yaitu kita bikin wastafel yang lebih banyak untuk kalau seperti hanya satu wastafel atau tempat cuci tangan hanya satu, itu menghambat pembelajaran. Kadang selesainya kan pasti sampai jam 9-an untuk cuci tangan saja kayak gitu. Jadi kadang berarti kita harus berinovatif lagi kan. Berarti cuci tangan itu harus ada 6 atau 5 harus memadai dengan siswa. Contohnya siswa itu ada 30, kalau di Aisyah ada 32 siswa. Jadi kami membuat tempat cuci tangan berjumlah 6. Ya, berjumlah 6 cuci tangan. Insya Allah akan dikerjakan. Kalau dulu baru dua tempat cuci tangan. Kalau sekarang insya Allah lagi dikerjakan dalam tahap pengerjaan
pencucian 6 wastafel. Jadi untuk mempercepat masuk kelas kayak gitu. Jadi jangan lama di pas cuci tangan kayak gitu. Hanya itu sih hambatannya, kekurangan wastafel itu. Jadi kita sudah memikirkannya untuk membuat wastafel itu sebanyak 6 tempat ya. Jadi untuk mempercepatlah kayak gitu. Kalau yang lainnya kebiasaan-kebiasaan yang lainnya mungkin karena kalau seperti kebiasaan-kebiasaan ice breaking itu paling anaknya kan kadang ada yang susah, ada yang hiperaktif, ada yang aktif gitu. Jadi itu yang bikin menghambat. Tapi kalau kita atasi untuk yang hiperaktif itu kita duduk di sampingnya supaya anak itu bisa kita pantau dengan dekat. Udah cukup teh pertanyaannya? Ya, masih ada lagi. Masih ada teh. Akan dilanjutkan oleh teman saya ya, yang hostnya Husnul. Silakan Husnul. Ya teh, nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Moja dipersilakan. Baik, sebelumnya kedengaran tidak? Halo, kedengaran tidak? Kedengaran kan? Kedengaran. Baik Ibu, saya ingin bertanya untuk identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalkan upacara, bendera, rapat, briefing. Pertama, apakah di sekolah Ibu ada kegiatan seperti upacara bendera, rapat, dan briefing? Ya, kalau untuk upacara bendera mungkin belum pernah ya kita lakukan kalau untuk anak TK. Tapi kalau rapat atau briefing di masa pandemi ini sudah saya lakukan setiap minggu untuk maksudnya mengontrol sejauh mana guru itu memberikan pembelajarannya kepada siswa. Jadi kita meskipun dalam pandemi ini kita tidak lepas tanggung jawab ya, kita harus tetap bertanggung jawab karena ini menyangkut masa depan anak-anak kayak gitu. Jadi setiap 1 minggu sekali kita adakan briefing ya untuk rencana ke depannya seperti apa gitu. Terus untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, apakah pada saat pandemik ini tetap melaksanakan upacara bendera, rapat dan briefing? Kalau untuk upacara bendera tidak, saya katakan tidak di TK Aisyah karena anak-anak itu belum memahami ya seperti itu. Paling kita mengenalkan lagu-lagu Pancasila Indonesia Raya atau bentuk Pancasilanya itu sendiri, paling lebih ke pengenalan. Terus untuk rapat tetap kita lakukan karena untuk mengevaluasi dan merencanakan apa kedepannya yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi tetap menjalin komunikasi antar guru itu kalau seperti lewat WA itu kurang afdol ya. Jadi kita harus adakan briefing juga kayak gitu. Jadi kalau untuk briefing tetap kita lakukan setiap seminggu sekali kayak gitu, 1 minggu sekali. Oh, ya udah. Untuk yang nomor 3, pertanyaannya adalah apakah pada saat ini, pada saat pandemik ini pelaksanaan rapat tetap berjalan? Bisakah Ibu contohkan rapat seperti apa yang dilaksanakan? Kalau yang masalah contoh rapatnya, rapat tentang pelaksanaan yang evaluasi yang telah dilakukan selama pembelajaran Kuliah tuh ada itu. Yang akan dilakukan di minggu yang akan datang. Jadi untuk pelaksanaan rapat ini juga tetap kita menggunakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan seperti biasa dan dilaksanakan di sekolah. Jadi untuk waktu kita ambil waktu weekend kayak hari Sabtu atau Minggu.
Baik, Ibu. Pertanyaannya sudah selesai dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Dilanjutkan oleh teman saya, Bu, bernama Syarah. Syarah, silakan. Iya. Saya Syarah, Bu, ingin tanya tentang identifikasi kegiatan rutin berupa kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah Ibu? Dan jika ada, contoh kegiatannya seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, mungkin kita belum bisa mengadakan karena keterbatasan alat ya. Jadi untuk kegiatan co-kurikuler itu atau intrakurikuler itu bisa kita lakukan setiap menjelang semesteran kayak gitu. Itu hanya itu, dan rencananya sih tahun ini tadinya sebelum ada pandemi kita akan mengadakan field trip ya, field trip untuk menunjang pembelajaran atau kegiatan intrakurikuler. Tapi karena ada pandemi ini dan tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang mungkin kita akan kunjungi sesuai dengan tema itu tidak diperbolehkan. Jadi kita cancel gitu. Kalau untuk kegiatan rutinnya, mungkin itu setiap 1 tahun sekali, pas akhir semester 2 kita adakan seperti jalan-jalan lah ke kebun binatang atau ke tempat wisata-wisata lainnya untuk dengan pengenalan lingkungan juga dan menunjang kegiatan intrakurikuler itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau untuk setiap bulan kita belum bisa mengadakan karena ada pandemi sesuai tema ya. Tapi kalau untuk kegiatan rutin 1 tahunan atau semester ya per semester itu kita bisa lakukan di akhir tahun kayak gitu. Sambil kita berikan refreshing kepada anak-anak juga. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan-kegiatan rutin tersebut bisa Ibu bisa Ibu sebutkan dan jelaskan, Bu? Kegiatan rutinitas itu kayak akhir tahunnya. Kita pernah mengadakan kunjungan ke kebun binatang Ragunan. Ya, terus kita ke kolam renang Cikole juga, maksudnya bisa melatih otot-otot fisik anak juga sambil melepaskan lelah ya, mungkin biar refresh lagi gitu. Itu sudah kita lakukan setiap tahunnya kayak gitu. Mungkin hanya tahun kemarin yang tidak bisa kita lakukan, tapi itu sudah ada perencanaan tapi di cancel gitu karena tempat-tempat wisata itu ditutup kayak gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa melakukannya setiap tahun, tapi kalau untuk tahun kemarin ya tulisan tahun kemarin kita cancel. Padahal kita sudah memesan bis segala macam, tapi karena ya kita kena musibah ya, namanya musibah, jadi tidak bisa melaksanakan acara tersebut kayak gitu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya lanjutkan lagi ke Husno. Husno. Terima kasih. Untuk wawancara hari ini sudah ya Teh. Untuk selanjutnya terima kasih kepada Teh Urul yang sudah bersedia mewawancarai di lanjutan ini. Saya akhiri, sekian dari saya, terima kasih dan sekian.
saya ucapkan untuk hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, udah selesai wawancaranya. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kasih teh.